Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Maurits, analis finance dari Amarket. Seperti biasa saya hadir bersama rekan trader Indonesia, memberikan analisa dan selalu memberikan analisa buat rekan trader supaya rekan trader bisa memperoleh informasi yang akurat dan bermanfaat untuk trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Rekan trader, hari Selasa 25 April 2023 kita akan membicarakan lagi tentang trading rekan trader. Dan rekan trader, saya mau bilang bahwa jangan terkecoh dengan judul-judul saya. Judul-judul saya sebenarnya itu cuma tema, tapi intinya nanti pada akhir pembicaraan itu pasti akan ada analisa teknikal. Sebenarnya saya mau bikin dua video, pertama judul, yang keduanya analisa teknikal. Tapi ya rekan trader tahulah ya, kalau bikin seperti kayak gitu kan jadinya kan panjang ya. Memang bagus, cuman kan dua video seperti kayak gitu gimana gitu. Akhirnya saya mencoba menggabungkan menjadi satu video. Cuman orang Indonesia biasanya paling malas nunggu sampai edisi terakhir. Mereka nonton aja edisi pertama, ya setelah itu udah selesai. Padahal intinya itu sebenarnya di bagian terakhir itu, di bagian analisa teknikal. Itu yang paling penting. Oleh karena itu kadang-kadang temanya ini, teknikalnya ini, orang Indonesia tidak bisa menunggu ke teknikalnya di edisi di bagian terakhir. Jadi waktu bagian pertama udahlah langsung selesai aja. Padahal intinya tuh di terakhir. Makanya di deskripsi video saya selalu dengan jelas itu tulis bahwa prediksi Euro USD pukul segini, waktunya segini, pound sterling nanti di videonya itu pada timingnya segini. Nah itu dia rekan trader ya. Oke rekan trader, kita lanjut. Kita punya waktu nggak terlalu banyak, cuma 6-7 menit buat membahas tema kita. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan sebuah tema yang sangat luar biasa. Saya kemarin dikritik oleh beberapa audiens yang menyatakan bahwa Pak, kalau bisa jangan terlalu gold sama dolar Amerika, kalau bisa membahas yang lainnya. Saya juga berpikir memang iya juga sih, cuman pada dasarnya saya udah membuat sebuah analisa bahwa kebanyakan yang nonton acara saya ini, kalau yang melihat video saya ini, kalau temanya gold atau temanya dolar Amerika pasti banyak loh. Tapi kalau misalnya temanya udah Euro USD, pound sterling, yang nontonnya malas. Dikit nontonnya. Makanya kenapa saya selalu pound sterling, saya selalu gold. Ya cuman buat kejar viewernya aja sebenarnya ya. Tapi sebenarnya intinya itu di posisi belakang, di saat analisa teknikalnya di sana. Ya temanya itu biasa. Kalau buat saya tema itu cuman pengantar aja ya. Apa yang akan terjadi hari yang sedang berjalan. Tapi yang paling penting nanti analisa teknikalnya di belakang. Oleh karena itu rekan trader, kita langsung aja ya pantau terus analisa-analisa saya, dan kita akan masuk di tema harian kita pada hari ini. Ya, karena permintaan supaya jangan terlalu gold atau atau dolar, saya mencoba dari sisi lain. Saya tiap hari nanti akan berubah-ubah temanya, bukan cuma gold atau dolar, kecuali kalau ada sesuatu yang sangat luar biasa perlu dibicarakan, oke lah ya. Sekarang ini saya akan memulai dengan situasi yang baru. Kita akan membahas dulu tentang Bitcoin. Kebetulan saya juga punya segmen Bitcoin, analisa dunia kripto tiap hari Minggu ya. Weekend saya mengeluarkan videonya di 1 minggu sekali. Saya akan menganalisa dunia kripto, dan saya akan lanjut pada kesempatan kali ini. Saya akan mencoba membahas lagi tentang dunia kripto, terutama Bitcoin, di tema harian. Di sini saya akan membicarakan tentang sentimen fundamental menentukan langkah Bitcoin ya. Nah, kenapa saya angkat permasalahan ini? Karena gini rekan trader. Kalau rekan trader lihat bagaimana di Bitcoin ya, saya pindah dulu mana itu platform. Oke. Kalau rekan trader lihat di Bitcoin, bagaimana Bitcoin ini mengalami perubahan atau pelemahan yang sangat luar biasa ya. Rekan trader bisa lihat di sini bahwa bagaimana Bitcoin dia turun dari 30.000 dan sekarang dia menuju ke posisi 27.000 rekan trader. Awal mulanya Bitcoin mengalami peningkatan yang sangat luar biasa ini semenjak tanggal 13 ya, 13 ini ya, awalnya dari sini nih, tanggal 10, 11 ya, 11-an lah ya. 10 Maret tahun 2023, setelah kasus yang terjadi pada ya, Silicon Valley Bank,
Inilah yang membuat kenapa Bitcoin naik begitu tajam. Sebenarnya bukan Bitcoin aja rekan trader, gold pun juga semenjak kejadian tersebut dia berbalik arah dan dia menembus kembali lagi ke level 2000. Ya, malah 2049 kalau nggak salah kemarin. Nah, untuk berbicara Bitcoin, di sini adalah cikal bakal di mana setelah keadaan tersebut membuat Bitcoin bagaimana dia merangkak naik, ya rekan trader, dia merangkak naik sampai di level yang paling tertinggi rekan trader. Rekan trader bisa lihat di level yang paling tertingginya itu sampai di posisi sekitaran 30 ya, menembus 30.944. Ya, yang terjadi pada tanggal 14 April tahun 2023. Akan tetapi setelah itu rekan trader, bagaimana terjadi penurunan Bitcoin yang sangat nilai yang terjadi pada Bitcoin yang sangat luar biasa. Dia kembali lagi sampai ke level 27.000 pada saat ini. Yang menjadi pertanyaannya, ya, bagaimanakah pergerakan Bitcoin selanjutnya? Ya, kemarin ada yang bertanya juga buat saya, Pak, Bitcoin bisa sampai 15.000 apa tidak? Saya bilang segala sesuatu bisa saja terjadi. Tapi untuk sementara ini peluang sampai 15.000 itu masih sangat kecil, ya. Kalau kita lihat pergerakan Bitcoin saat ini, rekan trader, saya bisa lihat bahwa pergerakan Bitcoin saat ini dia benar-benar wait and see, ya, sampai menunggu berita fundamental yang akan terjadi pada hari Kamis nanti di saat nilai PDB Amerika dikeluarkan 19.30 waktu Indonesia bagian barat. Nah, di saat itulah pergerakan Bitcoin akan ditentukan ke depan seperti kayak gimana. Permasalahannya apabila PDB membantu dolar Amerika mengalami penguatan, artinya Bitcoin mempunyai tendensi pelemahan. Dia minimal sampai melemah menuju ke 26.000 rekan trader. Kalau saya lihat titik kuncinya itu sekarang berada di 27.116 ya. Titik kunci tersebut. Saya akan melihat sampai besok ini hari ini oke lah. Besok masih ada hari Rabu ya. Besok hari Rabu kita akan lihat hari Kamis nanti. Apakah dia bisa menembus level 27.116 di sini ya? Kalau dia bisa menembus level di sini artinya tujuan berikutnya adalah menuju 26.000. Itu adalah tujuan berikutnya. Karena kita lihat bahwa tendensi yang terjadi pada saat ini benar-benar Bitcoin ini dia melihat apa yang sedang terjadi pada pasar sekarang ini. Suka atau tidak suka, percaya atau tidak percaya bahwa Bitcoin sekarang dikontrol oleh Bank Amerika, The Fed, ya. Setiap statement yang dikeluarkan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika selalu membuat pergerakan yang signifikan terhadap arah pergerakan Bitcoin. Oleh karena itu, sudah sangat jelas kita lihat di sini bahwa Bitcoin sangat terpengaruh dari fundamental yang terjadi nanti hari Kamis. Menurut analisa saya, Bitcoin ini dia sekarang akan mencoba dulu. Ya, untuk hari ini dia akan mencoba apakah dia bisa turun sampai menembus 27.116 di sini. Kalau dia menuju tembus itu artinya ya pergerakan berikutnya akan menuju sampai ke level 26 rekan trader. Setelah sampai level 26 baru titik yang bagus untuk dia balik lagi menuju level yang tertinggi lagi. Dan tujuan utamanya ya pasti ke level 30.000 rekan trader. Dan kalau kita lihat tendensinya udah bisa lihat di sini rekan trader, naik turun dikit, naik koreksi, turun nih, ya. Turun nih. Nih, kalau saya bisa bilang bahwa dia akan tergantung dari 27.000 ini. Fundamental ini. Kalau dia turun sampai level ke 26.000, dia pasti akan naik lagi dan tujuan dia kembali lagi ke level 30. Ya. Oleh karena itu untuk sementara saya bisa bilang bahwa pergerakan Bitcoin dia akan melihat 27.116 dan titik penambahan berikutnya ke 26.000. Akan tetapi apabila nilai yang terjadi nanti dia tidak bisa menembus level 27.116, saya bisa bilang bahwa Bitcoin akan mengalami kenaikan dan dia akan menuju ke level 28.000, minimal 28.500 bisa dicapai oleh Bitcoin dalam minggu ini. Demikianlah rekan trader tema harian kita pada hari ini. Saya berharap supaya agar sentimen fundamental menentukan langkah Bitcoin tema hari ini bisa memberikan sedikit persepsi
ruang bayangan maupun ya sedikit masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Jadi intinya sebenarnya satu rekan trader, lihatlah arah pergerakan dari dolar, disitulah kunci pergerakan semua pasangan mata uang. Oke, kita sekarang lanjut ke yang lebih bagus lagi. Kita masuk di analisa teknikal. Seperti biasa kita masuk di analisa teknikalnya dari indeks dolar Amerika rekan trader. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika? Untuk indeks dolar Amerika, indeks dolar Amerika sudah sangat jelas kita lihat di sini bahwa pola pergerakan dari indeks dolar Amerika saat ini rekan trader, dia memiliki tendensi yang lebih banyak bullish. Dan kita udah lihat dia telah menembus rentang harian yang telah saya berikan pada hari ini. Seberapa besarkah itu akan terjadi rekan trader? Menurut analisa saya, dia ini masih bisa naik lagi rekan trader, masih bisa. Kalau kita lihat di sini kan saya bilang di sini dia akan mencoba menembus level di sini ya. 101.232, tapi dengan kondisi dari indikator RSI seperti kayak gini saya bisa bilang minimal dia bisa menembus level berikutnya di seputaran sini rekan trader. 101.319 itu menurut analisa saya masih bisa rekan trader, dan hati-hati kalau terjadi pelemahan ya dia pasti akan melemah minimal di 100.983. Tapi secara garis besar saya bisa bilang bahwa hari ini dia ini akan naik ya. Indeks dolar Amerika menurut saya dia akan naik ya sangat tinggi rekan trader. Kalau menurut saya dia akan naik sangat tinggi dari 100.983 sampai 101.232, tapi tidak tertutup kemungkinan dia ini masih bisa naik lagi ke level yang lebih tinggi di seputaran 101.319. Oke, sekarang kita masuk ke euro uncle sum dollar ya. Kita masuk ke euro uncle sum dollar. Bagaimanakah euro uncle sum dollar? Pergerakan dari euro uncle sum dollar pada saat ini rekan trader kita bisa lihat dengan jelas bahwa euro uncle sum dollar mengalami pelemahan yang sangat luar biasa. Dia telah melewati rentang harian yang telah saya berikan pada hari ini. Sangat wajar karena kemarin dia naik sangat tinggi dan hari ini dia mengalami pelemahan, dan saya bisa lihat bahwa ini adalah faktor bagaimana pasar merespon tentang data PDB yang akan dikeluarkan pada hari Kamis nanti. Kita lihat kemungkinan besar dia turun sampai di 1.10248, tapi saya bisa bilang bahwa tidak tertutup dia akan turun lagi itu sampai di level paling terendah di sini rekan trader. 1.10170 masih bisa rekan trader, dan hati-hati kalau terjadi kenaikan. Kenaikan dia itu menurut saya bisa sampai di 1.10576. Oleh karena itu saya bilang sekali lagi bahwa hati-hati rekan trader untuk pasangan mata uang ini euro uncle sum dollar. Saya berestimasi benar dia akan turun sampai ke 1.10248, tapi kemungkinan besar juga dia akan turun lebih dalam lagi ya ke 1.10170. Dan kita akan lihat hari ini news yang besar pada hari ini sebenarnya hari Selasa ini ada news yang sangat luar biasa rekan trader. Rekan trader nanti akan coba lihat di sini news pada saat ini nih rekan trader lihat ya. Newsnya itu adalah di izin bangunan kepercayaan konsumen ya, penjualan rumah baru. Nah, ini harus diperhatikan. Ini bisa menjadi acuan terhadap pergerakan dari euro uncle sum dollar, dan tidak tertutup kemungkinan euro uncle sum dollar ini semakin jatuh dan jatuh lagi rekan trader. Ya. Oke, tadi adalah euro uncle sum dollar rekan trader. Sekarang kita coba masuk ke pasangan mata uang berikutnya di pound sterling. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling rekan trader? Kita lihat di sini untuk pound sterling. Rekan trader semuanya, untuk pound sterling sudah sangat jelas. Rekan trader bisa lihat di sini bahwa pound sterling memiliki pergerakan yang pada prinsipnya sama seperti euro uncle sum dollar, mengalami pelemahan ya. Dan sekarang dia telah menyentuh level yang paling terendah dalam minggu ini. Kita akan lihat apakah dalam minggu ini atau masih bisa turun lagi. Karena kalau saya lihat pelemahan ini dia masih bisa saja terjadi, kemungkinan sampai di 1.24486 masih bisa rekan trader. Dan hati-hati kalau terjadi kenaikan itu menurut saya minimal dia akan mencoba balik lagi sampai ke level 1.24813 atau kembali ke level yang lebih tinggi lagi di level teratas di 1.24974 ya. Oleh karena itu mari kita ambil suatu langkah. Langkahnya adalah pergerakannya dari 1.24486 sampai 1.24813 arah situ ya. Walaupun tidak tertutup kemungkinan juga bahwa dia bisa turun di level yang lebih rendah lagi rekan trader di seputaran sini. Tapi menurut saya lebih senang kalau di 1.24486 adalah nilai terendah yang akan dicapai oleh pound sterling ya. Oke, selanjutnya rekan trader kita masuk ke gold. Bagaimanakah gold?
Untuk gold rekan trader, pola pergerakan gold bisa dengan jelas kita lihat di sini semuanya bahwa bagaimana gold mengalami pergerakan yang sangat luar biasa. Tendensi gold hari ini dia bullish ya, kekuatan dia bullish. Kita akan lihat seberapa besar bullish yang terjadi ya. Ya, menurut saya bullish masih bisa saja terjadi masih rekan trader. Dan kalau saya lihat di sini bullish masih bisa terjadi dengan ya ketinggian maksimal, saya tidak mau bilang sampai di posisi sini rekan trader di 2000 ya. Ini menurut saya terlalu tinggi nih. Terlalu tinggi rekan trader. 2009 ini terlalu tinggi. Jadi saya bisa bilang bahwa dia itu masih bisa naik minimal menurut saya. Maksimal kenaikan dia itu sampai di level sini rekan trader. 2005.23. Sorry rekan trader. Lagi flu saya ini. Nah, oleh karena itu saya bisa bilang bahwa gold ini masih bisa naik lagi. Dia akan mencoba naik lagi, menembus di atas 2000, minimal di 2000-an lah menurut saya ya. Tapi titik maksimal dia itu adalah di 2005 di sini. Dengan tendensi apabila terjadi pelemahan, ya pelemahan dia yang paling sempurna sih di level paling terbawah sini, 1988. Oleh karena itu saya mau menggaris sebuah garis yang sangat luar biasa. Saya mau bilang bahwa arah pergerakan dia menurut saya di sekitaran sini rekan trader 2000 ya. 1988.87 sampai 2000. Tapi 2000.92. Tapi rekan trader tidak tertutup kemungkinan dia juga masih bisa naik sampai ke level yang paling tertinggi nanti di 2005 di sini. Nah, ini dia 2005 ya. Nah, segala sesuatu bisa saja terjadi. Segala sesuatu bisa setelah itu dia akan turun lagi karena nanti news hari ini, jadi sangat hati-hati rekan trader ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke USD Yen Jepang. Bagaimanakah pola pergerakan dari USD rekan trader? Untuk USD Yen Jepang, kita bisa lihat dengan jelas di sini bahwa USD Yen Jepang pola pergerakannya sudah sangat jelas ini bahwa USD Yen Jepang dia agak stagnan, bearish pada hari ini, tapi kemungkinan bullishnya itu masih bisa saja ya. Kita anggaplah dia bearish karena dia tadi telah melewati rentang tertinggi ya. Menurut saya dia akan mencoba turun sampai level terendah, dan saya bisa bilang bahwa sebenarnya level terendah yang dicoba dicapai adalah di seputaran sini rekan trader. Sabar ya. Saya coba di sini dulu rekan trader ya. Nah, oke. Nah, di sini 134, di 133 lah ya. Masih bisa rekan trader. Dengan asumsi apabila terjadi kenaikan dia yang paling tertinggi itu menurut saya di seputaran 134.424. Oleh karena itu, saya mengambil sebuah prediksi bahwa dia akan mencoba bermain-main itu di seputaran 133.961 sampai 134.424. Oke rekan trader semuanya. Demikianlah rekan trader analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.